Bab 971 Perpisahan. Saat paviliun lapar liar sedang kacau, seorang pria dan seorang wanita muncul di antara kerumunan, dan mereka mulai berjalan pergi. Hahaha, skill ini benar-benar hebat. Para badut itu bahkan tidak menyadari aku mengambil harta karun mereka. Eva tertawa karena dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Esther senyum licik, mereka sibuk menertawakan kemalangan paviliun kelaparan liar, jadi bagaimana mereka bisa bereaksi? Selain itu, kultivasimu jauh di atas mereka, jadi mereka tidak akan menyadarimu bahkan jika kamu melakukan kesalahan. Tetap saja, aku harus mengakui, Pangeran Kekaisaran itu benar-benar idiot yang sombong. Mereka telah tiba di paviliun ketika Master Paviliun dan Pangeran Kekaisaran masih berbicara, tetapi tidak seorang pun memperhatikan mereka. Mereka dengan tenang bersembunyi di sana dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun Es tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya mereka semua menemui kesialan di tangan Eva yang baru pertama kali mencoba kemampuan mencuri milik Es. Hehe, coba ceritakan, apa sih sebenarnya Thief Charity Reverse ini? Aku bisa mengerti prinsip di baliknya, tapi kenapa kita harus memberikan sesuatu? Tanya Eva penasaran. Dulu aku menciptakannya untuk meninggalkan namaku di dataran rendah demi meraih ketenaran. Namun, simbol pencuriku bangkit, dan aku tak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya lagi. Namun, anggota keluarga belum memiliki kemampuan seperti itu, jadi mereka menggunakannya untuk meninggalkan jejak unik mereka demi menjadi terkenal. Meskipun aku tidak pernah menyuruh mereka, aku bisa mengerti betapa memuaskannya meninggalkan namamu dan membuat korbanmu marah tak berdaya. Kamu bisa mencoba melakukan hal yang sama atau keterampilan ini bisa digunakan dengan cara lain juga, itu sepenuhnya terserah padamu, aku tidak pernah bermaksud membatasi imajinasimu. Selama bertahun-tahun mencuri, aku belajar bahwa selalu ada cara baru untuk mencuri, tidak ada batasnya. Jika kau membatasi dirimu sendiri, cepat atau lambat kau akan tertangkap karena musuh kita bukanlah orang bodoh, dan trik yang sama mungkin tidak akan berhasil dua kali. Es berkata dengan serius, seperti seorang veteran tua. Eva kagum dengan kebijaksanaan Es dalam mencuri. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Es adalah anak yang sama naifnya dulu, dan ia merasa sangat bangga. Jangan khawatir, aku juga punya beberapa trik. Aku tidak akan memperlambatmu, janjinya. Gadis bodoh, kau tidak akan pernah bisa memperlambatku. Lakukan saja sesukamu, tidak banyak hal di surga ini yang kutakuti lagi. Sky Heartlines adalah taman bermain bagi kalian untuk melatih kemampuan kalian. Begitu kita naik ke atas, kita akan menghadapi hal yang tidak diketahui, jadi dapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Esther senyum lembut karena merasa bersyukur karena memiliki Eva dan yang lainnya saat ini. Ia tidak sendirian lagi, dan hatinya pun merasa damai. Ia merasa pikirannya mengalami perubahan aneh setelah mengetahui tentang orang tuanya, tetapi ia tidak tahu apakah itu hal yang buruk atau baik. Meskipun demikian, ia memahami hal-hal baru tentang jalannya sendiri, dan ia merasa berada di ambang suatu terobosan mental. Eva menatap Es dengan penuh kasih sayang karena dia juga merasakan kebahagiaan saat ini. Kalau begitu, bagaimana kalau aku pergi ke kekaisaran sendirian dan membuat nama untuk diriku sendiri juga? Aku tahu kamu punya rencana sendiri, dan aku tidak ingin kamu mengubahnya untukku. Aku juga butuh sedikit pengalaman. Aku akan membuka jalan untukmu di kekaisaran. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Eva karena Eva hampir dapat melihat apa yang telah dilakukannya. Dia benar-benar akan mengubah rencananya dan membuang identitas Abner, yang sangat membantunya. Namun jika dia ingin membawa Eva, maka dia tidak dapat menggunakan identitas itu. Lebih jauh, Eva juga ada benarnya, dia butuh pengalaman dan mengikutinya mungkin akan membatasi perkembangannya, anggota rumahnya juga sama. Dia sudah lama mengalami betapa bodohnya membiarkan mereka bersamanya di rumah pencuri karena mereka bisa membantunya jika dia mengalami kesulitan. Itulah sebabnya dia memberi mereka kebebasan untuk menjelajahi dunia dan melakukan apa saja yang mereka inginkan selama itu tidak memengaruhi dia atau sesama penghuni rumah, dan hasilnya sangat bagus. Eva juga sama dalam hal ini, karena mereka sangat kuat,
tetapi dia masih belum memiliki pengalaman dengan kemampuannya sendiri dan tidak tahu batasannya. Jika dia tetap bersamanya, dia tidak akan pernah merasa tertekan, dan dia juga memahami hal ini. Baru setelah S mengucapkan kata-kata itu dia berpikir seperti ini, jadi dia tidak ingin bersikap egois untuk memperlambatnya. Sebelumnya, dia pikir dia bisa melindunginya, tetapi sekarang, dia tahu S tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Sekarang, dia ingin menanggung sebagian bebannya, jadi dia harus sekuat dan secerdas S. Kekuatan tidak ada artinya jika dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Baiklah, karena kau sudah bertekad, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau harus berjanji untuk memberitahuku jika kau dalam bahaya dan membawa Cirrus. Kalian berdua akan bisa mendominasi bahkan jika monster-monster tua dari istana kekaisaran itu bertindak. S mengangguk setuju karena dia tidak mencoba menghentikannya karena itu akan menjadi tindakan yang egois. Eva tersenyum manis, jangan khawatir, aku juga akan membuat nama untuk diriku sendiri. Tunggu saja kabar dariku, dan aku akan mengalahkanmu dalam permainanmu sendiri. Dia sangat kompetitif dan bangga karena garis keturunannya, dan entah bagaimana S memprovokasi sifatnya, jadi dia ingin membuktikan dirinya. Terutama karena dia tidak ingin tertinggal dari yang lain, atau bagaimana dia bisa menunjukkan dominasinya atas wanita lain di sisi S. S terkekeh, semoga berhasil. Ia kemudian memerintahkan Cirrus untuk pergi bersama Eva dan melindunginya. Meskipun si kecil jelas-jelas tidak mau, ia tidak berani mengatakan apapun kepada Eva, dan Eva pun berjanji untuk memberinya makanan, yang langsung membuatnya senang dan rela. Setelah berciuman dengan penuh gairah, dia meninggalkan Cirrus dengan enggan. S menghela nafas melihat kepergiannya, meski tidak menunjukkannya, dia sangat enggan dan khawatir terhadapnya. Aku juga harus mulai bekerja. Aku ingin mencuri ingatan pangeran itu, tetapi dia memiliki rune aneh yang melindunginya. Jika aku memaksa, dia mungkin sudah mati. Sungguh cara yang kejam untuk menyimpan rahasia. Keluarga kekaisaran tidak sederhana. Mata S menjadi tajam saat dia kembali ke penginapan dan menjadi Abner lagi dan langsung menghubungi putra mahkota kekaisaran. Bab 972 Menipu Pangeran Kekaisaran Kedua. Di atas kubus putih yang bersinar, putra mahkota kekaisaran, proyeksi kabur Carlos muncul. Kubus ini dikenal sebagai kubus proyeksi, versi lanjutan dari kubus komunikasi yang mampu melakukan komunikasi suara dan proyeksi. Ada apa? Tanya Carlos tegas. Tidak baik tuanku, S yang menyamar sebagai Abner, buru-buru mulai melaporkan apa yang terjadi pada White. Carlos terkejut, jadi itu seseorang dari pihak lain. Kami masih belum jelas tentang hal itu, tetapi kemungkinannya cukup tinggi. Saya segera pergi dan kembali ke ibu kota kerajaan Singa Emas untuk membuat pengaturan. Saya ingin tahu apa yang ada dalam pikiran tuanku. Abner berkata dengan hormat. Masalah ini memang sangat besar, dan kita tidak bisa mengabaikannya. Sebaiknya Anda melaporkannya kepada saya terlebih dahulu. Saya akan segera memberitahu Yang Mulia sebelum orang lain. Anda telah mendapatkan banyak jasa dari saya. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Carlos terdengar sangat senang, bagaimana dengan tunangan saya? Apakah dia sudah kembali? Kakak keempat saya seharusnya ada di sana untuk mengawalnya kembali. Tidak? Putri Riana mengajukan diri untuk melakukan pencarian, dia keras kepala seperti biasanya. Mengenai pangeran keempat, aku belum tahu apapun tentangnya. Jawab Abner. Dia mungkin berpikir bahwa menangkap makhluk dari dunia lain itu akan memberinya kesempatan. Naif sekali, aku tahu bagaimana dia berpikir. Carlos mencibir dengan nada meremehkan, baiklah, kau harus mengambil alih komando pencarian ini. Aku akan membuat pengaturan agar kita tidak boleh membiarkan orang lain mendahului kita, terutama saudara keduaku yang bodoh. Suaranya berubah dingin ketika dia menyebutkan pangeran kekaisaran kedua. Bibir S melengkung mengejek, terima kasih, Yang Mulia, saya tidak akan mengecewakan Anda. Baiklah, saya akan mengunjungi Yang Mulia dan membuat pengaturan. Saat berikutnya, kubus proyeksi itu mati. Dia masih berpikir semuanya berada di bawah kendalinya. S menggelengkan kepalanya karena dia sangat jelas tentang pertikaian keluarga kekaisaran, terutama pertikaian antara putra mahkota dan hadiah kedua.
Mereka berdua adalah anggota klan Skylar yang paling berbakat, tetapi pangeran kedua bahkan lebih berbakat. Hanya saja, putra mahkota adalah yang pertama dalam garis suksesi, dan menurut aturan keluarga kekaisaran, selama dia bisa berkultivasi dan tidak akan mati, dia bisa menjadi kaisar. Lebih jauh lagi, pangeran kedua bahkan lebih cerdik daripada putra mahkota karena ia menyembunyikan dirinya dan ambisinya dengan sangat dalam dan diam-diam mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Kedua bersaudara itu saling bermusuhan dan kaisar tidak akan menghentikan mereka dan diam-diam menyetujui persaingan ini. Pada saat ini, S mengeluarkan kubus proyeksi lain dan mengaktifkannya, dan kali ini, hanya suara tenang yang terdengar, karena kamu menghubungiku. Aku rasa kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Itu adalah suara pangeran kekaisaran kedua, Darren. Abner sebenarnya adalah mata-mata Darren yang ditempatkan di pihak putra mahkota selama bertahun-tahun. Bahkan Carlos, meskipun berhati-hati, tidak menyadarinya. Terlebih lagi, setiap tindakan putra mahkota berada di bawah pengawasan Darren karena hubungan dekat Abner dengan putra mahkota. Selain itu, ia juga mengincar Putri Riana karena bentuk tubuhnya yang luar biasa dan tidak ingin dia pergi ke Carlos. Tingkah laku Abner yang kurang ajar itu merupakan bagian dari rencana pangeran kedua untuk membuat Riana semakin membenci Carlos, dan dia berhasil melakukannya. Lebih jauh lagi, meskipun Riana tidak berakhir dengan Darren, dia tidak akan bersama Carlos juga karena dia sangat bangga dan mungkin akan melakukan sesuatu sebelum pernikahannya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi popularitas dan prestise sang putra mahkota. Bahkan S harus mengakui bahwa pangeran kedua ini sangat licik dan jauh lebih cakap daripada putra mahkota. Namun, sangat disayangkan bahwa Abner akhirnya tewas di tangan S, dan sekarang semuanya berada di bawah kendali S. Bahkan pangeran kedua tidak menduga hal itu. Ya, Yang Mulia, saya punya sesuatu yang besar untuk dilaporkan. S juga memberitahunya tentang White, dan pada akhirnya, dia menambahkan, sekarang sang putra mahkota berencana untuk mengklaim jasanya. Ada kejadian seperti itu. Darren terdengar sangat terkejut, kau baik sekali memberiku peringatan. Bagaimana perkembangan Riana? Apakah dia siap berpihak pada kita? Bibir S melengkung ke atas saat dia menunggu saat yang tepat ini. Benar, Yang Mulia. Aku menyuruh salah satu anak buahku untuk membicarakan masalah ini dengannya ketika dia tampak sangat tidak ingin pergi bersama putra mahkota ke alam rahasia jurang langit. Aku senang melaporkan bahwa dia tersentuh oleh kebaikan Yang Mulia. Benarkah? Suara dingin Darren mengandung kegembiraan yang langka karena ia pikir Riana tidak akan mudah goyah, atau setidaknya ia tidak akan datang ke sisinya seperti ini. Memang, orang itu mengatakan kepadanya bagaimana Yang Mulia bersedia membantunya dengan pernikahan yang tidak masuk akal ini, dan dia segera setuju. Selain itu, dia tampaknya memiliki pendapat yang sangat baik tentangmu. Aku tidak berani berbohong. Pria itu sangat jujur. S berbohong dengan lancar. Hahaha, kerja keras selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Darren tertawa karena semakin gembira mendengar kabar ini. Dekati dia lagi dan katakan padanya selama dia bersedia menikah denganku, aku bisa memutuskan pernikahannya dengan Carlos saat dia datang ke sini. Yang Mulia, kita tidak boleh gegabah. Anda tahu betapa sombong dan angkuhnya dia. Jika kita bertindak gegabah, dia mungkin tidak akan terpancing dan bahkan tidak akan merasakan apapun. Abner memperingatkan dengan serius sementara S tertawa dalam hati. Kau memang benar. Aku terlalu bersemangat. Darren menganggap ini masuk akal. Apa saranmu? Aku serahkan padamu karena kau telah membuktikan dirimu cukup cakap selama bertahun-tahun ini. Bicaralah, selama kau punya cara, akan ada kekayaan tak terbatas untukmu begitu aku naik tahta. Saya memang punya usul yang sangat bagus yang dapat menyentuh hati Putri Riana. Saya telah menempatkan mata-mata di antara pembantunya, dan dia mengatakan kepada saya bahwa suatu kali Putri Riana mengatakan bahwa dia ingin melihat Golden Lens. Itu adalah impiannya. Abner berkata dengan sungguh-sungguh. Golden Lens adalah tujuan sejati S, tempat di mana Sky Heart Lines Only Grade 8 Keystone Lode dan Grade 8 Soul Crystal Source berada. Ini juga merupakan surga kultivasi bagi keluarga kekaisaran.
Tetapi tempat ini sangat misterius dan menjadi salah satu rahasia utama keluarga kekaisaran. Orang-orang dengan status tinggi hanya tahu nama tempat ini, tetapi tidak lokasinya. Legenda mengatakan bahwa tempat ini adalah surga di bumi. Namun, keluarga kekaisaran tidak pernah mengizinkan siapapun mendekatinya dan menutupnya rapat-rapat. Yang diinginkan Es adalah pergi ke sana dan menyerap biji-biji itu untuk meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak, dan baru setelah itu dia akan memulai misinya yang sebenarnya di kota kekaisaran. Namun, untuk mendapatkan informasi itu, ia harus menipu salah satu anggota keluarga kekaisaran. Setelah ia melihat segel pada ingatan pangeran keempat, ia tahu ia harus mendapatkannya dengan cara lain, dan identitas Abner sudah sempurna. Masalah ini tidak sesederhana itu. Darren akhirnya ragu karena dia tahu akibatnya jika orang lain mengetahuinya. Dia tahu lebih dari siapapun betapa ketatnya peraturan di Golden Lands. Tetapi yang mulia, jika Anda memenuhi keinginannya, dia akan langsung jatuh cinta pada Anda. Pikirkanlah, penghargaan putra mahkota telah mencapai titik terendah dalam benaknya, dan jika Anda mengambil risiko ini untuknya, hatinya akan tergerak, dan kemudian, apapun yang terjadi, dia akan menjadi milik Anda. Untuk memastikan hal itu tidak akan melibatkan yang mulia dengan cara apapun jika kami ketahuan, saya katakan kepada orang saya untuk menyalahkan semuanya pada putra mahkota, dan dia akan menanggung semua kesalahan, dan saya yakin yang mulia tidak akan senang saat itu. Tapi kalau kita berhasil, maka Putri Riana akan menjadi milikmu. Kita hanya perlu memberinya pandangan, dan aku akan memastikan dia tidak akan mendekati bahaya. Tapi aku harus meminta yang mulia untuk membuka jalan. Suara Es seperti iblis yang sangat tergoda. Tepat saat Es mengira Abner sangat setia kepada Darren, dan setelah hening sejenak, Darren menjawab, "Baiklah, aku akan mengaturnya. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Bab 973 Bandit Langit. Pada malam hari, di lorong gelap, dua sosok berjubah muncul. Salah satunya adalah Es yang menyamar sebagai Abner. "Orang bodoh yang kotor," suara kasar terdengar dari orang itu. "Raja Bumi," jawab Es tanpa ekspresi, karena ini adalah kode verifikasi identitas rahasia. Orang satunya tidak tinggal diam begitu dia mengonfirmasi identitas Abner dan menyerahkan sebuah cincin emas, "Semoga berhasil," katanya sebelum menghilang tanpa jejak. Es tidak tinggal diam dan menghilang, ia muncul kembali di jalan dengan penyamaran lain dan melihat isi cincin itu. Ada dua jimat emas dengan rune putih dan sebuah surat, rune angkasa. Jadi, itu jimat teleportasi, iya. Es langsung mengenalinya. Surat itu dari pangeran kedua, Darren. Di sana tertulis kegunaan kedua jimat itu. Begitu diaktifkan, jimat itu akan memindahkan dua orang ke tepi Golden Lands, dan dengan menggunakannya lagi, mereka dapat mengirim mereka kembali sebelum jimat itu berubah menjadi debu. Lebih jauh lagi, pengguna harus selalu membawa jimat ini bersama seseorang, atau mereka akan ketahuan oleh petugas keamanan Golden Lands. Terakhir, jimat ini juga memiliki akses area terbatas, mereka hanya dapat memberikan akses ke wilayah luar Golden Lands, bukan wilayah dalam. Es harus mengakui bahwa keluarga kekaisaran sangat pandai membuat jimat semacam ini. Pangeran kedua mendapatkan dua jimat untuk Riana, dan orang lainnya menemaninya. Dia melakukan semua ini untuk memenangkan hatinya, tetapi dia tidak berani pergi sendiri untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi buruk. Semua kesalahan akan jatuh pada putra mahkota jika mereka ketahuan, jadi ini merupakan situasi yang menguntungkan bagi Darren, apapun hasilnya, dan itulah sebabnya dia membuat pengaturan begitu cepat. Tetapi bahkan pangeran kedua tidak menyangka bahwa dia baru saja menyerahkan kunci perbendaharaan mereka kepada Es dan sekarang Es tidak membutuhkan identitas Abner lagi. Perhatian, warga ibu kota Singa Emas. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah iblis kekar dengan baju besi emas dan wajah seperti sungai, dan dia memegang gulungan berwarna perunggu dengan segel keluarga kerajaan Singa Emas. Semua orang terkejut karena ini adalah dekrit kerajaan dari istana kerajaan. Begitu perhatian tertuju padanya, dia dengan tegas mulai membaca gulungan itu. Ini adalah dekrit kerajaan yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Raja Singa Emas bekerja sama dengan Paviliun Kelaparan Liar dan keluarga kekaisaran.
Siang ini, seorang pencuri yang mengaku sebagai bandit langit menyerbu perbendaharaan paviliun kelaparan liar, mencuri warisan mereka dan semua perbendaharaan. Bukan hanya itu, penjahat keji ini juga mencuri dari Yang Mulia, Pangeran Singa Emas, putra sulung Adipati Singa pertama, Chaiden, Pangeran ketiga Kiri Kerajaan, dan Pangeran Kekaisaran keempat, Zion. Gerbang kota dan gedung jalan raya antariksa telah disegel. Tidak seorang pun boleh pergi sampai penjahat keji Sky Bandit ditemukan. Mohon bekerja sama dalam pencarian, semua orang adalah tersangka, dan perlawanan apapun akan dianggap sebagai jejak kesalahan. Selama kalian bukan bandit langit, kalian tidak perlu khawatir. Sekarang, saya minta kalian semua untuk kembali ke rumah dan penginapan masing-masing. Kita akan mulai penyelidikan dalam 1 jam. Siapapun yang ditemukan di jalan selama waktu ini akan dianggap sebagai tersangka. Keributan besar terjadi ketika mereka mendengar seseorang berani mencuri tidak hanya dari paviliun kelaparan liar tetapi juga Pangeran Kekaisaran keempat. Keberanian apa yang dibutuhkan, dan keterampilan apa yang diperlukan untuk mewujudkannya. Belum pernah terjadi pencurian sebesar ini di Sky Heartlines sebelumnya, terutama yang melibatkan begitu banyak nama besar. Terlebih lagi, orang ini bahkan meninggalkan namanya karena dia tidak takut dengan kemarahan keluarga kekaisaran. Kini, seluruh kota dalam keadaan terkunci, dan mereka tidak berani bersuara karena masalah ini terlalu besar, dan mereka tidak ingin terlibat. Selama mereka tidak bersalah, mereka tidak perlu khawatir. Jadi, mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Pengumuman semacam ini dikumandangkan di seluruh kota, dan segera kota itu benar-benar sepi. Para prajurit keluarga kerajaan membanjiri jalan-jalan untuk menggeledah setiap inci kota dan setiap orang tanpa hambatan. Es pun kembali ke penginapannya, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Dialah yang meninggalkan catatan kecil dan nama Sky Bandit di gudang kosong paviliun Wild Hungry, meskipun Eva tidak mengetahuinya. Meskipun dia tidak menggunakan namanya sendiri, dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa menenangkan pencuri itu. Itu adalah kebiasaan yang tidak ingin dia ubah, tetapi dia juga tidak ingin mengungkapkan simbol pencurinya karena ini mungkin akan membuat Kaisar Surgawi Fana waspada jika dia menyadari statusnya sebagai pencuri surga. Meskipun demikian, tanggapan yang ia dapatkan cukup hebat, dan reaksi kerajaan juga tegas. Ia yakin bahwa mereka yang telah meninggalkan kerajaan Singa Emas selama ini semuanya adalah bagian dari pengawasan dan penyelidikan. Pada saat ini, kedua kubus proyeksi dari Putra Mahkota dan Pangeran kedua mulai berkedip. Bibirnya melengkung, sepertinya mereka juga menerima berita itu dan ingin mendengar rinciannya dari Abner. Sayang sekali dia sudah tiada. Sambil tersenyum licik, dia mengeluarkan jimat emas dan menuangkan kinya ke dalamnya, dan sesaat kemudian, dia menghilang dari penginapan tanpa jejak. Ketika orang-orang datang untuk mencari, mereka akan tahu bahwa kamar ini dipesan atas nama Abner, seorang utusan kekaisaran. Sekarang setelah dia menghilang, tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan menanggapinya jika dia menjadi tersangka. Putra Mahkota tidak akan luput dari implikasinya, atau mereka mungkin langsung menuduhnya sebagai pengkhianat. Lebih jauh lagi, Pangeran kedua juga akan menyadari ada yang tidak beres setelah berita ini sampai padanya. Es telah menyebabkan masalah besar bagi kedua pangeran, namun sayang, itu baru permulaan. Bab 974 Tanah Emas. Di Sky Heartlines, terdapat 3 dataran misterius, Berserker Beast Plain, Ancient Sky Battlefield Plain, dan Devil Mountains Plain. Ketiga dataran ini disebut dataran misteri karena, pertama, lingkungan atau hukum di sana benar-benar berbeda dari dataran hati langit, dan para pembudidaya mengalami batasan-batasan aneh di sana. Kedua, tak seorang pun pernah mampu mengungkap misteri batin mereka, karena siapapun yang pergi jauh ke dataran ini tak pernah kembali. Bahkan Kekaisaran Langit Fana pun tak terkecuali. Di seluruh Sky Heartlines, ketiga tempat ini adalah satu-satunya tempat yang tidak berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Sky Heart yang Fana. Mengenai nama-nama tempat itu, tidak ada yang tahu siapa yang menamainya, tetapi tempat-tempat itu telah ada selama Sky Heartlines. Itulah salah satu misteri yang belum terpecahkan di dataran misterius itu. Namun, yang tidak diketahui seorang pun adalah, di dalam dataran medan perang langit kuno,
terdapat tanah suci bagi para pembudidaya, yang berada di bawah kendali keluarga kekaisaran selama berabad-abad, tanah emas. Menurut catatan keluarga kekaisaran, tempat ini ditemukan oleh salah satu leluhur mereka, dan ia menemukan banyak hal di sini, yang juga merupakan dasar kekuatan keluarga kekaisaran. Tidak seorang pun mengetahui rahasia ini, dan keluarga kekaisaran bahkan tidak perlu melindunginya karena tidak seorang pun berani menjelajahi dataran misterius itu. Bahkan mereka hanya dapat bergerak di tanah emas dan tidak berani menjelajahi bagian lain dari medan perang langit kuno. Pada saat ini, sosok berkerudung es muncul di tepi kota kuno yang hancur. Dia tercengang ketika melihat reruntuhan bangunan, dan tampaknya terbuat dari emas. Terlebih lagi, ketika dia melihat sekelilingnya, dia mendapati seluruh tempat itu seperti telah melalui pertempuran yang mengerikan dan diselimuti aura aneh dan suram. Ini tanah emas. Es merenung karena dia jelas tidak membayangkan reruntuhan ini ketika dia mengetahui tentang tanah emas, surga di bumi. Tiba-tiba, Es menyadari bahwa dia sudah dekat dengan tembok kota yang hancur ini, dan di luarnya ada padang rumput merah tanpa tanaman hijau. Jantungnya tersentak ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan. Entah mengapa, niat membunuh itu tidak memengaruhi bagian dalam kota. Jangan bilang kalau pangeran itu tahu kepalsuanku dan mengirimku ke suatu tempat berbahaya. Ekspresi Es berubah karena tempat ini membuatnya merinding, dan ini pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Es segera membuka peta takdir yang masih aktif, dan yang mengejutkannya, seluruh tempat ini diwarnai dengan warna perak muda, yang sama sekali tidak terduga. Bahkan dataran merahnya pun sama. Aku harus menjelajah. Aku tidak percaya orang itu bisa mengetahui kebohonganku secepat itu. Dia bilang jimat ini hanya bisa membawaku ke wilayah terluar tanah emas. Es menenangkan diri. Dia menyimpan jimat emas itu dan mulai bergerak menuju kedalaman kota yang hancur. Saat ia masuk lebih dalam, ia mulai melihat baju besi dan senjata yang rusak berserakan di sekitarnya. Ia hanya bisa membayangkan pertempuran besar yang terjadi di tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun yang berpatroli di tempat itu yang membuatnya semakin aneh karena ini seharusnya menjadi rahasia keluarga kekaisaran. Tak lama kemudian langkah Es terhenti saat melihat tembok perunggu menjulang tinggi yang seharusnya merupakan wilayah dalam kota. Ternyata tembok tersebut masih utuh. Betapa terkejutnya ia saat mendapati sebuah formasi tingkat 8 yang kuat menyelimuti wilayah dalam. Peta takdir dengan mudah menemukannya. Terlebih lagi, baru sekarang dia melihat sebuah titik takdir, dan titik ini milik seorang kultivator alam pemahaman hukum tahap awal. Ini seharusnya tempatnya, tapi ini jelas tidak terlihat seperti lokasi penambangan. Jangan bilang bagian tentang tambang batu Ki kelas 8 dan kristal jiwa itu benar-benar rumor. Ekspresi Es menjadi serius karena dia mengambil risiko ini untuk kedua hal itu. Meskipun demikian, ia dengan hati-hati merayap ke arah tembok dalam kota, dan ia memastikan untuk mengambil jalan memutar di sekitar pembudidaya yang mengawasi tempat ini. Sekarang setelah ia berada di sini, ia tidak akan pergi sampai ia menemukan apa tempat ini dan rahasianya. Menggunakan toilet traverse, ia terbang menuju bagian dalam kota, dan apa yang dilihatnya di sisi lain sungguh mengejutkan. Ada bangunan-bangunan kuno yang tampaknya terbuat dari emas, dan tidak seperti kota yang hancur di luar, bangunan-bangunan itu masih utuh sepenuhnya. Di tengah-tengah tempat ini terdapat dua gunung besar dengan banyak gua yang ditutup dengan pintu-pintu rahasia. Hanya dengan memasuki tempat ini, Es merasakan ki yang sangat padat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan di peta takdir, kedua gunung itu diwarnai dengan warna perak yang berkilauan. Bibirnya melengkung membentuk senyum gembira saat dia langsung menebak bahwa kedua gunung itu seharusnya menjadi targetnya. Tidak ada seorang pun di dalam gedung itu, dan sang kultivator di dalam dinding pun tidak menyadarinya, jadi ia langsung terbang menuju ke pusat tempat gunung-gunung itu berada. Ia mendarat beberapa ratus meter dari pegunungan, dan sekarang mereka berada dalam jangkauan indera pencurinya. Peta takdir akhirnya menemukan 14 kultivator lagi yang tersebar di seluruh pegunungan. Yang mengejutkan, 12 dari mereka adalah kultivator alam pemahaman hukum, dan 2 dari mereka adalah kultivator alam kesadaran hukum. Jangan bilang kalau semua orang ini adalah anggota keluarga kekaisaran.
Mereka benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. S berpikir sambil perlahan merangkak menuju gunung sebelah kiri, yang memancarkan ki bela diri yang pekat. Namun, dia tidak memanjatnya, sebaliknya dia menuju ke sisi selatan di mana dia merasakan fluktuasi ki yang kuat. Tak lama kemudian, dia menemukan pintu perunggu besar yang diukir dengan gambar binatang buas dan rune misterius. Pintu itu tertutup rapat, dan tidak ada seorang pun di sana. Ini seharusnya tempatnya. Tidak yakin, S dengan hati-hati mendekati pintu dan mencoba melewatinya dengan Twilight Traverse. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika saat dia mencoba menyentuh pintu itu, dia ditolak oleh suatu kekuatan tak terlihat. Ini adalah pertama kalinya Twilight Traverse gagal, dan keterkejutan tampak jelas di wajahnya. Jangan bilang ada formasi di atas Grace 8 yang melindungi tempat ini. S bergidik, hanya memikirkan kemungkinan ini, mungkinkah itu formasi kelas 9 yang hilang. S telah membuka kunci susunan tingkat 9, dan dia bahkan memiliki rune terlarang tingkat 10 dari sistem. Dia tahu rune itu tidak ada di surga fana dan dianggap terlarang karena suatu alasan. Namun sekarang pintu kuno ini menghentikan langkahnya, jadi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Meskipun demikian, S mempunyai metode lain, prinsip pembongkar pencuri surga, yang memiliki 9 tingkatan, dan kebetulan dia adalah pembongkar tingkatan 9. Bab 975 di dalam pegunungan, 1. Dengan hati-hati, S mengangkat tangannya di depan pintu, tetapi dia tidak menyentuhnya, takut semacam alarm akan berbunyi atau sesuatu yang lebih merepotkan. Ki pembongkaran menyembur keluar dari sarung tangannya dan dengan cepat menutupi pintu besar itu, membuatnya menjadi hitam pekat. Pada saat ini, siapapun yang melihat tempat ini, mereka akan langsung menyadarinya. Terlebih lagi, saat S mencoba membongkar rune, ia mendapati bahwa prosesnya sangat lambat. Orang harus tahu bahwa bahkan rune tingkat 8 tidak lagi cocok dengan prinsip pembongkarannya, jadi ini juga berarti bahwa pintu ini dibuat dengan rune tingkat 9. Selain itu, bahan yang akan dia dapatkan juga bermutu 9, jadi dia tidak ingin mengacaukannya. Dia tahu pintu ini terbuat dari logam yang luar biasa. Saat S dengan cepat membongkar formasi dan pintu itu, sebuah formasi kuno di dalam tembok kota bagian dalam bersinar, dan sosok raksasa tampan mengenakan jubah kekaisaran muncul. Dia bertubuh ramping dan bermata tajam, tetapi saat ini, sedikit kepanikan terlihat di matanya. Orang ini tidak lain adalah Pangeran Kekaisaran kedua, Darren. Pada saat ini, seorang lelaki tua bertubuh besar lainnya muncul di hadapan Darren dan membungkuk memberi salam. Yang mulia, apakah Anda berencana untuk pergi menyendiri? Raksasa tua ini adalah seorang ahli yang mengawasi bagian dalam kota kuno ini, dan dia juga bagian dari generasi tua keluarga kekaisaran. Monster tua seperti dia telah lenyap dari pandangan orang banyak ribuan tahun yang lalu, dan orang-orang menganggap mereka sudah mati. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa keluarga kekaisaran menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya di tempat ini. Setelah mencapai titik usia tertentu ketika tidak ada lagi peluang untuk menembus tahap berikutnya, orang-orang ini akan datang ke sini dan memasuki kondisi kultivasi hibernasi untuk memperpanjang hidup mereka dan melindungi keluarga kekaisaran hingga kematian mereka. Penatua ke-6, kumohon, kau tak perlu membungkuk padaku. Aku di sini karena mendengar berita bahwa seseorang mencoba menyelinap ke tanah emas. Darren berkata dengan tenang. Namun kenyataannya, saat ia mengetahui bahwa saudara keempatnya telah dirampok di kerajaan Singa Emas, ia tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan ia mencoba menghubungi Abner. Namun, ia tidak merespons, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera mengirim anak buahnya untuk menyelidiki. Dan mereka segera menemukan bahwa Abner telah menghilang begitu saja. Tak hanya itu, ia pun segera memerintahkan mereka untuk mencari keberadaan Putri Riana dan segera mengetahui bahwa ia baru saja tiba di ibu kota ketika mendengar berita pencurian tersebut dan kini sedang mengunjungi Pangeran keempat. Hampir seketika, dia merasakan rencana besar untuk menyakitinya dan segera datang ke sini untuk memberitahu tetua ke-6 ini sebelum terlambat. Dia tentu saja tidak ingin disalahkan atas hal ini begitu Abner tertangkap, jadi dia segera memikirkan sebuah rencana. Adapun Abner yang berhasil menyusup ke tempat ini,
dia bahkan tidak mempertimbangkannya karena hampir mustahil keluarga kekaisaran memiliki platformasi utama kota ini. Kecuali dua pintu kuno di dua gunung, platformasi itu dapat mengendalikan semua formasi utuh di dalam kota. Begitulah cara mereka berhasil mengendalikan tempat ini selama ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang pernah mampu memasuki formasi itu tanpa izin mereka. Ketika tetua keenam mendengar kata-kata Darren, dia tercengang, siapa yang berani memasuki dataran misterius itu? Lebih jauh lagi, bagaimana mereka tahu tentang tempat ini? Siapa yang memberimu informasi ini? Matanya dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan karena ini sangat sulit dipercaya. Penatua ke-6, mungkin Anda tidak tahu tentang ini, tetapi baru sehari yang lalu, Pangeran keempat dirampok oleh seorang misterius yang menyebut dirinya Bandit Langit. Pangeran keempat kebetulan membawa 2 jimat transportasi emas. Meskipun dia tidak memberitahu siapapun, aku khawatir tentang hal itu, jadi aku menyelidikinya. Tolong jangan marah pada kakak keempat. Dia adalah korban, dan penjahat keji itu mencoba menyakiti klan kita. Jadi, aku segera datang ke sini untuk melaporkan masalah ini kepadamu, kalau bandit itu datang ke sini. Tolong bunuh dia saat kau melihatnya. Dia sangat licik, Darren berkata dengan serius. Dia bahkan tidak berkedip saat menyalahkan Sky Bandit dan saudara keempatnya. Jika dia tidak punya pilihan, dia akan menyalahkan putra mahkota, tetapi itu tidak masuk akal saat itu. Sekarang, kalaupun penyelidikan dilakukan, semua kesalahan akan tetap ditimpakan kepada Zion, tidak peduli bagaimana dia menyangkalnya, karena dia tidak mempunyai bukti apapun. Dan begitu Abner terbunuh, akan semakin mustahil untuk menghubungkannya dengan Zion. Kalaupun ada yang mengenali Abner, mereka akan mencari putra mahkota, dan Darren akan pergi tanpa hukuman, sekaligus merusak reputasi putra mahkota. Bahkan jika Abner tertangkap dan membocorkan rahasia, Darren selalu bisa mengatakan bahwa itu adalah rencana putra mahkota untuk menyakitinya karena tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan Abner dengannya. Singkatnya, dia tidak akan mendapat masalah. Mata tetua ke-6 membelalak saat mendengar berita ini dengan tak percaya, seseorang berani bergerak melawan klan kita. Tampaknya kita terlalu ramah dalam ribuan tahun terakhir ini sehingga orang lain mulai menganggap kita sebagai orang yang mudah ditipu. Dia sangat marah hanya dengan memikirkan penghinaan yang akan terjadi pada nama Skylar. Sementara Darren sibuk mencuci tangannya dari kotoran Abner, S menurunkan tangannya ketika tumpukan besar bahan-bahan kelas 9 dan pintu perunggu besar tergeletak di sampingnya, dan di depannya ada pintu masuk terbuka yang mengarah ke bagian dalam gunung. Saat dia membongkar pintu dan membuka lorong, udara kuno yang dipenuhi dengan ki bela diri yang kuat dan padat menyelimutinya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama tempat ini disegel. Lebih jauh lagi, S menggunakan 10% ki jiwa hanya untuk membongkar pintu ini, yang sebenarnya cukup besar mengingat cadangan ki barunya. Tanpa ragu, dia menyimpan bahan-bahan itu dan memasuki lorong terbuka dengan mata berbinar. Dia ingin melihat misteri macam apa yang tersembunyi di kota kuno ini. Bab 976 di dalam pegunungan, 2. S tidak berani ceroboh saat berjalan memasuki gunung, tempat itu sangat luas, dan dindingnya tampak diukir dari kristal hijau. Lebih jauh lagi, simbol rune terukir di dinding-dinding itu, menciptakan formasi tingkat 9 yang megah. Namun formasi ini bukan untuk menyerang atau bertahan, sebaliknya, S menemukan bahwa formasi ini menahan semua ki di dalam ruang ini dan mencegah kebocoran. Ki bela diri di sini sangat padat seperti dia berenang di dalamnya, bahkan sistemnya memberitahunya tentang peningkatan EXP yang besar dalam kondisinya. Tak lama kemudian, S menemukan pusat formasi tersebut dan terperangah saat melihat urat kristal kecil berbentuk ular hijau berkelap-kelip bak bintang, ternyata itu sumber ki padat. Apa ini? Sepertinya ini bukan urat batu ki. S bergumam dengan bingung. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba berdering. Sama dengan. Sistem mendeteksi vena binatang bela diri kelas 9. Apakah kamu ingin menyerapnya? Hadiah, 10 miliar EXP dan kemampuan menyerap batu ki kelas 9. Sama dengan. Apa itu Martial Beast Vein? S terkejut dan segera bertanya karena ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan benda seperti itu.
Ketika batu kilode kelas 9 atau sumber kristal jiwa terbentuk atau berevolusi dari kelas 8, mereka mengambil bentuk binatang keberuntungan yang menunjukkan keberuntungan surgawi di bumi, mengubahnya menjadi tanah suci untuk kultivasi. Tempat-tempat semacam ini dipenuhi dengan keberuntungan dan telah ada selama ratusan ribu tahun. Jika seorang kultivator membangun sekte atau kerajaan kultivasinya di tempat-tempat ini, kekuatannya akan melambung tinggi, dan itu juga menunjukkan fondasinya yang dalam, dan sangat sulit untuk menghancurkannya. Demikian pula, jika urat nadi binatang ini dihancurkan, tanahnya akan mengalami kemalangan, dan fondasinya akan hancur, mengubahnya menjadi gurun. Itulah sebabnya tempat-tempat seperti ini sangat dicari dan juga dilindungi dengan kekuatan dan keamanan absolut. Bisveins juga akan menghasilkan batu ki dan kristal jiwa dengan kualitas yang sama setiap 10 hari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tetapi urat binatang ini telah menopang formasi besar ini terlalu lama, dan tanah-tanah ini tidak lagi berada di bawah perlindungan surga. Itulah sebabnya urat binatang ini hanya dapat menghasilkan batu ki tingkat 8 dan 1 batu ki tingkat 9 setiap 30 hari. Lebih jauh lagi, dalam waktu 500 tahun urat nadi binatang ini akan terdegradasi menjadi urat batu ki tingkat 8 dan seluruh formasi akan segera berhenti berfungsi. Es terkejut ketika mendengar informasi baru ini dan melihat urat binatang berbentuk ular. Kau bilang tempat ini tidak lagi berada di bawah perlindungan surga. Apa maksudnya ini? Apakah ini ada hubungannya dengan tanah merah yang dipenuhi dengan niat membunuh di luar sana? Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat ia mengingat tanah merah di luar tembok kota itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana tempat ini tidak terinfeksi oleh niat membunuh di luar. Itu semua adalah binatang buas dari urat nadi binatang buas ini, dan dia bahkan menduga bahwa gunung-gunung lain mungkin memiliki urat nadi binatang buas. Bagaimana mungkin tanah yang makmur itu berubah menjadi reruntuhan? Akan tetapi, seperti biasa, sistem tersebut mengabaikannya dan tidak memberitahukan inti permasalahannya, yang membuatnya sangat kesal. Meskipun demikian, tidak masalah apakah ia menyerap batu ki tingkat 8 atau tingkat 9 karena hasilnya akan sama seperti yang diinginkannya. Baiklah, seraplah. Keluarga kekaisaran telah memanfaatkan tempat ini sejak lama. Es berkata tanpa ragu. Saat berikutnya, rantai biru tua melesat keluar dari dahinya dan menembus pembuluh darah ular. Saat berikutnya, rantai itu ditarik dengan kuat, dan seluruh pembuluh darah ular itu tercabut dan melesat kembali ke Es. Es tidak takut akan hal ini karena dia tetap tenang, dan pada saat berikutnya, urat binatang itu lenyap bersama rantai itu, dan ki yang besar mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang pecah. Tak lama kemudian, ki kegelapan surgawi mulai membanjiri ruang bela dirinya, dan suara sistem pun berdering. Sama dengan. Kongregasi dalam tahap 2 kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi. Tahap berikutnya EXP, 2.500.000.000 per 2.500.000.000. Tanda hubung. Kongregasi dalam tahap ketiga kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi. Tahap berikutnya EXP, 2.500.000.000 per 2.500.000.000. Tanda hubung. Kongregasi dalam tahap ketiga kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi. Tahap berikutnya EXP, 4.500.000.000 per 4.500.000.000. Tanda hubung. Kongregasi dalam tahap keempat kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi. Tahap berikutnya EXP, 3.461.890.000 per 7 miliar. Sama dengan. Es berteriak sekuat tenaga pada saat ini, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat rune formasi mulai meredup. Jika mereka menyadari, tanpa ragu, dia berlari cepat menuju gunung lainnya karena dia tahu formasi di sekitar kota itu tidak akan bertahan lama, dan orang-orang yang berkultivasi di sini akan segera menyadarinya. Dengan cepat, dia mencapai pintu gunung lainnya dan menggunakan ki dan tenaga dalamnya untuk membongkarnya. Di dalam gua gunung bela diri, dipenuhi kabut ki dan rune yang berkilauan seperti bintang. Namun tiba-tiba, rune tersebut mulai meredup,
dan kabut Ki mulai menghilang. Pada saat ini, beberapa pasang mata tua yang menakutkan terbuka satu demi satu karena dipenuhi kebingungan. Mengapa Ki-nya terputus? Sebuah suara serak bergumam sebelum orang ini menghilang dari gua dan muncul di udara di luar gunung. Tingginya lebih dari 10 meter dan kurus kering, dan dia mengenakan jubah putih polos. Tepat setelahnya, muncul 6 sosok serupa lainnya, dan di belakang mereka muncul seorang raksasa muda berwajah rupawan, dialah pangeran kekaisaran ketiga dari klan Skylar, Kelvin. Kelvin sedang menyendiri ketika ia menyadari Ki menghilang dan keluar untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ia terkejut ketika melihat 7 pria kurus melayang tidak jauh darinya. Seketika, indera bela diri yang menakutkan itu terkunci padanya, dan dia menggigil, "Siapa kamu?" Raksasa setinggi 10 meter itu bertanya dengan suara seraknya tanpa emosi apapun di baliknya. Kelvin segera membungkuk dan buru-buru mengungkapkan identitasnya. Kelvin Skylar menyapa, "Leluhur kekaisaran. Saya putra ketiga dari Yang Mulia Kaisar Fana ke-501, Antonio Skylar." Semangat perkawinan yang kuat dalam dirinya lenyap begitu dia mengungkapkan identitasnya. Mata leluhur itu berbinar karena nostalgia saat dia mengangguk. Antonio sekarang adalah Kaisar Fana. Dia cicit saudara Lawson, kan? Kelvin cepat-cepat mengangguk. "Ya, leluhur." Dia tahu orang-orang ini sudah tua. Identitas mereka sangat mulia, dan kekuatan mereka menakutkan. Bahkan ayahnya, sang kaisar, tidak dapat menyinggung mereka dan harus memperlakukan mereka dengan hormat. "Apakah senior Lawson berhasil naik?" Leluhur lain bertanya ketika matanya yang tua dipenuhi dengan kerinduan dan kepahitan. "Benar, kakek buyut telah naik tahta lebih dari 1800 tahun yang lalu." Kelvin menjawab dengan cepat. Semua leluhur mendesah dengan sedikit rasa hormat. Pada saat ini, tetua ke-6 dan pangeran kedua muncul, dan mereka berdua terkejut melihat para leluhur keluar sekaligus. Mereka segera membungkuk, dan tetua ke-6 buru-buru bertanya dengan sedikit gelisah, "Leluhur, apakah sesuatu terjadi?" "Ki di gua kultivasi tiba-tiba terputus. Karena kalian semua ada di sini, aku bisa berasumsi bahwa hal itu tidak hanya terjadi di gua tempat tinggalku." Leluhur pertama bertanya dengan ragu. Semua orang, termasuk Kelvin, mengangguk setuju karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetua ke-6 dan pangeran kedua terkejut saat mereka saling memandang dengan kaget. Terutama pangeran kedua, dia memiliki firasat yang sangat buruk saat ini. Tiba-tiba, 7 sosok lainnya muncul di depan gunung lainnya, dan mereka semua adalah wanita tua dan seorang gadis raksasa muda yang cantik. Mereka tampak sama terkejutnya dengan kelompok pria itu. Pada saat ini, mata seorang wanita tua kurus berkilauan dalam kabut ungu sebelum keterkejutan melintas di matanya saat dia berteriak ngeri. Seseorang telah membuka kedua pintu segel pegunungan budidaya. Apa? Semua orang terkejut dan tercengang. Bab 977 Putri Kekaisaran Raksasa. Es baru saja selesai menyerap urat jiwa binatang di gunung kedua saat dia melihat kondisi kultivasinya. Sama dengan. Kultivasi bela diri, alam pemahaman hukum kegelapan surgawi, tahap 4. Ekspresi, 3.461.890.000 per 7 miliar. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin hitam dan putih surgawi, tahap 4. SP, 2.998.124.780 per 7 miliar. Bola elemen, 0/1. Sama dengan. Meskipun kultivasi jiwanya telah menembus tahap tengah teknik pencuri surga, kali ini, indera pencurinya tidak meningkat dari 500 mil, yang agak mengejutkan. Dia memperkirakan bahwa itu ada hubungannya dengan pemurnian hukum jiwa sejati. Meskipun demikian, itu tidak menjadi masalah karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dan kini dia dapat menyerap miliaran batu Ki tingkat 8 yang telah dijarahnya dari perbendaharaan perserikatan dan wilayah rahasia perserikatan. Tetapi belum saatnya sejak dia menyadari formasi itu meredup, dan dia tahu dia harus pergi sebelum ada yang menyadarinya. Akan tetapi, saat dia baru saja berbalik, sosok-sosok raksasa mulai bermunculan di depan mulut gunung,
dan dengan cepat, dia pun menyelinap sebelum ada yang menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Suara seorang wanita tua bergema di pegunungan yang dipenuhi ketidakpercayaan. Es perlahan merangkak menuju sudut karena ia masih belum diperhatikan dan menjauhkan diri dari inti gunung jiwa sebelum menggunakan tiff shelter untuk bersembunyi di pecahan ruang. Dia tahu orang-orang ini adalah ahli tersembunyi dari keluarga kekaisaran, dan mereka semua berada di alam ke-8 kecuali satu wanita. Meskipun dia tidak takut pada mereka, masih belum waktunya untuk menunjukkan kehadirannya. Sebelumnya, ia takut jika mengambil 2 urat binatang tersebut maka simbol pencurinya akan muncul, tetapi hal itu tidak terjadi karena sistem tidak menganggap 2 urat binatang tersebut sebagai milik siapapun, jadi secara teknis ia tidak mencuri dari orang lain. Lebih jauh lagi, meskipun itu adalah milik seseorang, pemilik sebenarnya haruslah pemilik asli kota kuno yang hancur ini, bukan klan Skylar. Jadi, dia senang simbol pencuri itu tidak terpicu, atau akan menjadi masalah jika seseorang menebak identitas aslinya dengan simbol pencurinya. Pada saat ini, langkah tergesa-gesa terdengar saat beberapa wanita dan 2 raksasa mendekati lokasi urat binatang yang kosong. Kemana pintu-pintu itu pergi, dan bagaimana formasi ini berhenti bekerja? Siapa yang melakukan ini? Seorang wanita tua raksasa dengan mata yang dalam berbicara sambil mengamati ruangan dengan cermat dengan indera jiwanya yang kuat. Teknik kultivasi khusus klan Skylar, seni jantung kekerasan, memiliki 2 bagian, jalur jiwa yin ekstrim, dan jalur bela diri yang ekstrim, dan merupakan teknik kultivasi lengkap dengan 3 kemampuan unik dalam setiap manual yang dapat mengolah hingga ke tingkat kenaikan. Jalur bela diri yang ekstrim diperuntukkan bagi kultivator pria, sedangkan wanita berkultivasi dalam jalur jiwa yin ekstrim. Menurut catatan sejarah keluarga kekaisaran, leluhur mereka adalah pemilik fisik yin fantastik ekstrim dan fisik yang fantastik ekstrim, dan teknik kultivasi ini dianugerahkan kepada mereka oleh dewa. Itulah sebabnya mereka tidak pernah meninggalkan jalan dan teknik kultivasi ini, yang telah menjadikan mereka kelebihan beban di dataran jantung langit selama ribuan tahun. Indra jiwa wanita tua itu menyelimuti tempat persembunyian es, dan dia terkejut. Dia merasakan sedikit bahaya dari indra jiwa wanita tua itu, yang cukup mencengangkan. Wanita tua itu melirik ke arah tempat es bersembunyi sebelum mengalihkan pandangannya, dia tetap tidak menemukannya. Pada saat ini, orang-orang raksasa juga muncul, dan lelaki tua kurus itu berkata dengan serius, tidak ada apapun di Gunung Bela Diri. Di sini juga tidak ada siapa-siapa, jawab wanita tua itu. Semua ekspresi mereka sangat muram karena masalah ini terkait dengan seluruh kultivasi klan mereka dan mata pencaharian orang-orang tua seperti mereka. Mereka telah menggunakan tempat ini selama ribuan tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka secara eksplosif, dan itu juga merupakan benteng yang tidak dapat ditembus tempat mereka dapat mundur jika terjadi krisis yang mematikan. Namun sekarang, secara misterius, formasi itu telah hancur, dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau siapa yang melakukannya. Namun, mereka tetap tidak mengira itu dilakukan oleh manusia karena mereka pikir tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan seperti itu. Hanya pikiran Pangeran Kedua Daren yang kacau karena ia langsung teringat Abner. Namun, ia juga membuang ide itu karena terlalu mustahil untuk membuka kedua gunung ini, yang bahkan tidak dapat digaruk oleh beberapa generasi tokoh kuat dari keluarga kekaisaran. Pada saat ini, sementara para monster tua dari keluarga kekaisaran masih merenungkan masalah ini, seluruh tempat tiba-tiba bergetar sebelum sensasi mematikan menyelimuti semua orang. Tidak bagus. Ekspresi raksasa tua itu berubah karena dia sangat mengenal aura ini, dan dia berteriak, sepertinya niat membunuh dari dataran medan perang langit kuno mulai memasuki kota kuno. Seperti yang kita prediksi, formasi itu adalah satu-satunya hal yang menahannya. Cepat, gunakan jimatmu selagi bisa. Jika kita sepenuhnya diselimuti oleh aura ini, kita mungkin tidak bisa pergi. Kita akan membahas masalah ini begitu kita kembali ke istana. Tak seorang pun berani lambat, mereka segera mengeluarkan jimat emas mereka dan menghilang satu demi satu. Dataran medan perang langit kuno. Bukankah itu salah satu dari 3 dataran misterius di dataran jantung langit? Es terkejut saat menyadari sesuatu,
dan dia akhirnya mengerti di mana tanah emas ini berada dan mengapa tidak ada seorang pun yang pernah dapat menemukannya. Haruskah aku kembali atau tinggal? Ia sedang berpikir sekarang karena warna perak pada peta masih belum menghilang, yang berarti tempat ini berguna baginya. Ia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Namun, dia tiba-tiba terkejut saat menyadari sepasang mata berbintang yang indah tengah menatap tepat di tempat dia bersembunyi. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara kelompok kekaisaran, dan dia bukanlah monster tua melainkan seorang wanita muda. Sosoknya yang cantik setinggi 8 meter itu sempurna, dengan lekuk-lekuk di bagian yang seharusnya ada lekuk-lekuknya tetapi tidak ada lekuk-lekuk yang berlebihan di bagian lain. Tidak ada sedikit pun penampilannya yang harus diubah. Wajah oval bak salju, mata berbinar bak bintang safir, gambaran puncak kecantikan. Bahkan setiap helai alis kiri dan kanannya serasi sempurna. Itulah jenis kecantikan yang seharusnya tidak ada di dunia ini, namun disinilah dia, menatap es dalam-dalam tanpa berkedip. Dia setara dengan Freya, dan identitasnya sangat mulia. Dia adalah satu-satunya putri kekaisaran klan Skylar yang belum pernah dilihat atau didengar oleh siapapun, Sofia Skylar. Es tidak berani percaya bahwa dia bisa melihat kemampuannya karena dia hanyalah seorang kultivator alam kesadaran hukum tingkat menengah. Namun dia bingung mengapa dia tidak menggunakan jimatnya, dan sebaliknya, dia malah melongo melihat ruang tersembunyinya. Sampai Sofia membuka bibir merah jambunya, aku sangat sensitif terhadap ruang, keluarlah. Bab 978 Rahasia Medan Perang Langit Kuno, 1. Es terkejut saat mendengar kata-kata Sofia yang mengejutkan, sensitif terhadap ruang angkasa. Jangan bilang dia punya kemampuan ruang angkasa yang mengejutkan. Tapi, kenapa dia tidak mengekspos aku di depan yang lain? Es bingung karena dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan wanita ini. Namun saat itu, tanah di bawahnya mulai memerah karena hawa membunuh menyelimuti seluruh ruangan. Jimat emas di tangan Sofia juga meredup karena tidak lagi berguna. Namun, dia tetap tenang saat matanya tetap menatap es tanpa sedikit pun tanda panik. Pada akhirnya, es memutuskan untuk keluar. Ia ingin tahu apa yang sedang direncanakan wanita ini. Ia tidak takut padanya karena ia bisa melarikan diri dari apapun yang ia inginkan. Mata Sofia berbinar-binar dalam cahaya aneh saat sosok es yang gelap dan berkerudung muncul di hadapannya. Meskipun dia merasakan gangguan di ruangan itu, dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya tahu ada yang aneh dan mencoba menyelidikinya, tetapi dia tidak menyangka dugaannya benar. Namun sekarang, saat melihat es, dia tidak dapat melihat dasar kultivasinya. Bahkan, dia tidak merasakan kehadirannya seperti hantu. Sebaliknya, jika es menggunakan kemampuan silumannya, dia tidak akan pernah dapat menemukannya. Siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di sini dan membuka pintu-pintu itu? Dan apa yang kau temukan? Tanyanya tanpa ekspresi, menatap es, yang merupakan seorang kurcaci di depannya sambil menyembunyikan rasa gelisahnya. Es telah menyamar sebagai Abner, dan dengan dingin menjawab, bukankah seharusnya kau memberitahuku terlebih dahulu mengapa kau tidak mengungkap identitasku di depan para seniormu? Kau menunggu mereka kabur. Mungkin jika mereka ada di sini, aku akan waspada padamu, tetapi sekarang, kau tidak punya kesempatan. Entah kau benar-benar sombong atau percaya diri dengan kemampuanmu. Mata Sofia menyipit sebelum tiba-tiba tersenyum seperti bunga yang mekar, cukup adil. Aku akan memberitahumu dengan jujur mengapa aku tidak mengatakan apapun di hadapan mereka. Sebenarnya orang-orang tua itu terlalu konservatif dan takut mati. Tidakkah kau lihat seberapa cepat dan tegas mereka melarikan diri? Mereka telah kehilangan keinginan untuk bebas dan yang mereka inginkan hanyalah hidup, apapun risikonya. Jika aku mengungkapnya, mereka pasti akan waspada sejak kau membuka 2 gunung itu, yang bahkan leluhurku pun tidak bisa melakukannya. Dan begitu mereka menyadari bahwa melawanmu terlalu berbahaya, mereka pasti akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Jadi, aku tidak mau membuang waktu, dan sebagai gantinya, aku memutuskan untuk menyembunyikannya dari mereka. Karena kau punya kemampuan untuk datang ke sini tanpa diketahui dan membuka tempat ini, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Sofia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Wanita ini,
Es tercengang saat menatap mata Sophie dalam-dalam, dan dia bisa melihat ambisi yang dalam. Penasaran, dia bertanya, kesepakatan seperti apa? Tidak seperti yang lain yang terlalu takut meninggalkan perlindungan kota ini, aku tidak takut, dan aku telah menjelajahi kedalaman dataran medan perang langit kuno. Ada medan perang besar di kedalaman tempat ini yang dipenuhi mayat yang seharusnya menjadi inti dataran medan perang langit kuno. Tetapi saya tidak berani menjelajah lebih jauh karena batasan di tempat itu sangat kuat. Selain itu, ada formasi aneh yang melindungi tanah-tanah itu. Begitu pula, di tengah medan perang itu terdapat ngarai yang sangat besar. Menurut catatan sejarah medan perang langit kuno dan asumsiku sendiri, pernah terjadi pertempuran para dewa di sini, dan ngarai itu terbentuk oleh tebasan pedang, dan itu pasti alasan di balik niat membunuh ini. Sophia mengungkapkan dengan sungguh-sungguh. Es terkejut, sebuah tebasan pedang menciptakan ngarai. Mungkinkah itu benar-benar medan perang para dewa? Tapi bagaimana mereka bisa muncul di surga langit fana? Tunggu, matanya terbelalak, sistem mengisyaratkan bahwa tempat ini ditinggalkan oleh surga, dan itu juga merupakan jantung surga langit fana. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan kaisar surgawi fana. Memikirkannya saja membuat jantungnya berdebar kencang. Biar ku tebak, kau ingin aku ikut denganmu untuk menghilangkan formasi itu, kan? Tanya Es sambil menatap Sophie. Dia langsung menebak apa yang diinginkan Sophia. Lagi pula, dia telah menghancurkan formasi pegunungan tersebut, jadi mungkin saja dia punya cara untuk menghilangkan formasi aneh itu. Sophie mengangguk tanpa ragu, memang, selama kau bersedia ikut denganku, aku berjanji tidak akan membocorkan apapun tentangmu kepada klanku. Selain itu, aku bisa membawamu pergi dengan kemampuan luar angkasaku, jadi tidak perlu khawatir akan bahaya apapun. Rune luar angkasa tidak bekerja dalam niat membunuh di tempat ini. Adapun apa yang kita temukan di sana, itu akan bergantung pada kemampuan kita. Aku ingin kau mempertimbangkannya dengan saksama, tempat itu mungkin adalah kuburan tempat dewa atau dewa-dewi jatuh di masa lalu. Bahkan setetes darah dewa adalah harta tak ternilai yang dapat membantu manusia seperti kita untuk bangkit. Ujarnya dengan penuh emosi. Bohong jika Es tidak tergoda untuk memeriksa tempat ini karena masih berwarna perak. Jadi, mungkin ada sesuatu yang berguna untuknya di sini. Namun, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan Sophia, dan dia tidak bisa mempercayainya tidak peduli seberapa tulusnya dia. Namun, Sophia tahu banyak tentang sejarah Sky Heart Lines, dan dia tahu dia tidak bisa menyelidiki ingatan keluarga kekaisaran. Jadi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Jadi, meskipun Sophia akhirnya mengkhianatinya, selama dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak peduli karena dia punya caranya sendiri untuk lolos dari bahaya apapun. Apakah kamu tidak takut keluargamu akan mencurigaimu karena kamu tidak kembali? Es penasaran tentang hal ini. Mentalitasnya sangat berbeda dari anggota keluarga kekaisaran lainnya, dan dia tampaknya tidak menghormati mereka. Sophia menjawab dengan dingin, biarkan aku mengurus keluargaku. Kamu tertarik atau tidak? Es terkekeh, baiklah, tapi aku ingin beberapa informasi terkait kenaikan tahta. Jika kau bersedia menjawab beberapa pertanyaanku, mari kita tanda tangani kontrak jiwa untuk menyegel kesepakatan. Dengan cara ini, kita tidak perlu takut dikhianati. Kontrak jiwa ini akan berlangsung sampai kita meninggalkan medan perang langit kuno. Apa kau bersedia? Sophia menatap wajah Es yang berkerudung karena yang dapat dilihatnya hanyalah kegelapan tak berujung. Asalkan informasi ini tidak menyinggung masalah tabu klan Skylarku, aku bersedia. Bibir Es terangkat, lalu dia mengangguk, baiklah, mari kita lanjutkan. Bab 979 Rahasia Medan Perang Langit Kuno, 2. Kemudian, keduanya menandatangani kontrak jiwa tingkat 8 dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Dengan melakukan ini, Es telah membuat Sophia lengah karena bahkan dia tidak membayangkan Es dapat dengan mudah melewati kontrak jiwa atas kemauannya sendiri. Pimpin jalan, Yang Mulia. Es meminta dengan rendah hati sambil melakukan gerakan yang mulia. Sophia menatapnya dengan pandangan ingin tahu, kamu bisa memanggilku Sophia, siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Meskipun dia sangat berani dan kuat, sebenarnya,
Sofia tidak memiliki pengalaman di dunia nyata karena dia tidak pernah meninggalkan keamanan istana kekaisaran, dan sejak usia muda, dia telah berkultivasi di tempat ini. Namun dia tidak pernah menyukai suasana terkurung ini dan selalu suka berpetualang entah itu di istana kekaisaran atau dataran misterius. Dia sama sekali tidak takut pada apapun. Alasan terbesar untuk keberaniannya adalah fantastik meridian miliknya yang tidak diketahui, yang ada hubungannya dengan luar angkasa. Fantastik meridian miliknya terbangun saat dia berusia 3 tahun, dan setelah terbangun, dia dapat langsung menggunakan teleportasi jarak dekat. Peristiwa ini tentu saja membuat keluarga kekaisaran khawatir, dan setelah pengujian dan penelitian yang panjang, mereka tidak dapat mengidentifikasi meridiannya yang fantastis. Yang dapat mereka pahami hanyalah meridiannya ada hubungannya dengan ruang. Meskipun demikian, hal ini membuat Sofia mendapatkan perhatian penuh dari seluruh keluarga dan sumber daya kekaisaran. Saat ia menjadi kuat, meridiannya yang fantastis pun mengikutinya, dan ia membangkitkan kemampuan tipe ruang angkasa lainnya pada usia 10 tahun dan yang ketiga pada usia 18 tahun, dan sekarang ia berusia 40 tahun. Aspek mengerikan dari kemampuannya adalah tidak ada yang dapat menghentikan atau menyegel kemampuannya. Bahkan formasi penyegel ruang angkasa tingkat 8 tidak berguna melawannya. Itulah sebabnya dia dapat datang dan pergi kemanapun yang dia inginkan tanpa disadari orang lain. Tetapi bahkan dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, dia tidak dapat memasuki ruang pegunungan yang tertutup rapat maupun wilayah inti dataran medan perang langit kuno, yang merupakan satu-satunya kendala yang dialaminya sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya ketika dia mengetahui ada orang lain yang mampu memasuki ruang-ruang kurungan itu, sementara dia sendiri tidak bisa, dia pun menjadi sangat gelisah dan merasa kalah. Dia tidak hanya ingin membuat kesepakatan dengan S, tetapi dia ingin tahu siapa dia dan kemampuan luar angkasa yang dimilikinya. Karena bahkan dengan sejarah Sky Heart Lines, mereka hanya memiliki sedikit warisan mengenai hukum luar angkasa. Elemen legendaris ini terlalu langka, apalagi meridian yang berhubungan dengan luar angkasa. Namun sifatnya yang agak naif namun ambisius ini juga menjadi penyebab dia tidak takut pada S, dan dia memanfaatkannya sepenuhnya. Kau bisa memanggilku Black. Mengenai tempat asalku, seluruh dunia adalah rumahku karena aku seorang gelandangan yang suka mengoleksi barang-barang mengilap. S berkata dengan nada bercanda saat mereka berdua terbang. Meski memiliki batasan dan niat membunuh, hal itu tidak terlalu berpengaruh padanya saat Sofia menggunakan semacam kemampuan yang memancarkan fluktuasi ruang yang hampir tak terlihat, yang tidak luput dari perhatian S karena dia juga telah memahami hukum ruang di alam minor. Dia sangat tertarik dengan kemampuan wanita ini yang berhubungan dengan luar angkasa karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang seperti dia, seperti Sofia dalam dirinya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk berbicara terus terang dan sedikit bodoh untuk membuat Sofia benar-benar lengah sehingga dia dapat dengan mudah menggali informasi. Sofia terkejut setelah mendengar jawaban tak terduga itu. Kamu bercanda? Tanyanya dingin. Tidak bisakah kau mengatakannya? S mengangkat bahunya. Kerutan dalam muncul di wajah Sofia. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kau berjalan jauh dari pintu masuk? Oh, sejujurnya, semua ini berkat saudara-saudaramu sehingga aku berhasil mendapatkan tiket gratis ke Tanah Emas yang legendaris. Begitu kau melihat mereka, sampaikan rasa terima kasihku kepada mereka. S mengungkapkannya dengan jelas. Mata Sofia menyipit penuh selidik, saudara-saudara. Aku tidak percaya padamu. Mereka tidak akan pernah mencoba menyakiti klan, bahkan jika mereka punya 100 nyali. Terutama mereka tidak akan menyerahkan pekerjaan itu kepada orang yang suka bicara sepertimu. Kau jelas-jelas mencoba menabur perselisihan di antara keluarga kita. Pikirkan apa yang kau mau. Aku tidak pernah berbohong kepada seorang putri, kata S sambil tersenyum. Kalau kau tidak mau memberitahuku, kau tidak perlu memutarbalikkan kata-katamu. Sejujurnya aku tidak peduli karena tempat itu hanyalah sarang orang-orang tua yang konservatif. Mereka telah berkuasa begitu lama sehingga mereka mulai bersekongkol satu sama lain untuk menghabiskan waktu. Yang mereka pedulikan hanyalah kekuatan dan lebih banyak kekuatan, mereka takut pada hal-hal yang tidak diketahui, mungkin kehadiranmu bisa membuka mata mereka yang tertutup. Namun,
Itu masih tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk membuat mereka merasakan bahaya yang sebenarnya. Kalau boleh, aku akan merestuimu jika kau ingin mengacaukan klanku. Sofia berkata dengan dingin, dengan nada sedih dan kebencian yang tersembunyi dalam suaranya. Es terkejut ketika mendengar permintaan yang agak tak terduga ini. Dia bisa merasakan kesepian Sofia dan kepahitan yang sangat tersembunyi dalam kata-kata itu. Apa yang telah dialaminya sehingga memiliki pendapat dan dendam seperti itu terhadap keluarganya sendiri. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan dia, malah sebaliknya. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Jika memang begitu, bagaimana kalau kau beritahu aku di mana harta karun klanmu disembunyikan? Aku mungkin akan berkunjung untuk mengumpulkan beberapa benda berkilau. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kau ingin mencuri dari perbendaharaan kami. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan penuh penghinaan, bahkan aku tidak tahu lokasi perbendaharaan itu. Faktanya, hanya generasi pemimpin klan, yang juga merupakan penguasa kekaisaran, yang dapat mengetahui lokasi perbendaharaan itu. Atau apakah kau pikir perbendaharaan itu akan berada di tempat terbuka seperti kota kuno? Es terkejut, kalau begitu, bagaimana kalau kau memberitahuku sesuatu yang layak dikunjungi di tempatmu, yang berisi banyak benda berkilau? Sofia tiba-tiba tersenyum dengan ejekan tersembunyi, satu-satunya tempat dengan banyak harta karun selain harta karun kita adalah makam leluhur. Apakah kamu tertarik merampok makam? Es terdiam ketika mendengar jawaban yang tak terduga ini, dan bibirnya sedikit berkedut. Apa kamu serius? Tentu saja, sudah menjadi adat klan kami untuk menguburkan orang mati dengan seluruh kekayaan mereka selama hidup sehingga mereka dapat menggunakannya di dunia bawah. Sofia berkata dengan sungguh-sungguh. Ada hal seperti itu. Es memasang ekspresi aneh karena ini adalah pertama kalinya dia mengetahui kebiasaan aneh seperti itu. Dunia ini benar-benar dipenuhi dengan segala macam kepercayaan dan keajaiban. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Kurasa, di masa depan, aku juga tidak boleh mengabaikan tempat pemakaman itu. Dia mempertimbangkannya dengan serius. Baiklah, jika kau membantuku, aku akan menjadi perampok makam bayaranmu. Kita bisa membagi hasil rampasannya secara merata. Es mengangguk setuju saat itu. Sekarang giliran Sofia yang terdiam karena dia tidak menyangka orang ini tidak memiliki sedikit pun moral. Namun, ada sedikit rasa geli yang terpancar dari matanya yang cantik. Baiklah kalau begitu. Selama perusahaan kita berjalan dengan baik, aku tidak keberatan memperluas kemitraan ini. Saat mereka menyelidiki satu sama lain, setelah waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya mencapai inti medan perang langit kuno, yang ditutupi kubah merah besar yang berkilauan dengan runi hitam pekat. Bab 980 menembus penghalang. Mata Es berbinar-binar karena takjub saat ia mendarat di depan penghalang berwarna merah tua. Meskipun pihak lawan benar-benar tertekan, ia masih bisa mencium bau darah yang kuat dan merasakan niat membunuh yang mengerikan mencoba menyerbu pikirannya seolah-olah ia bisa melihat sungai darah mengalir tepat di depannya. Ada banyak sekali kerangka yang berserakan, senjata dan baju besi yang rusak di sisi lain. Di tengahnya ada ngarai, dan niat membunuh paling kuat di sana. Selain itu, tidak seperti Sofia, dia bisa merasakan niat tajam dan samar lainnya yang sepenuhnya berasimilasi dalam niat membunuh. Niat pedang. Jantung Es berdebar kencang karena dia tidak mungkin salah karena dia juga seorang kultivator pedang, dan hukum pedangnya tertahan di 99,99%. Namun, di hadapan niat pedang ini, niatnya sendiri lemah seperti semut, dan akhirnya dia percaya bahwa ngarai itu mungkin terbentuk dengan tebasan pedang. Itu bukan sekadar rumor. Seberapa kuat orang itu, dan berapa banyak orang yang dia bunuh hingga memiliki niat membunuh yang begitu kuat hingga memengaruhi area seluas ini, dan niat membunuhnya bahkan dapat membuat semua hukum lainnya tidak berguna. Ekspresi Es muram karena dia tidak pernah menyangka akan menemukan rahasia semacam ini. Jadi, apa pendapatmu? Apa yang bisa kau lakukan terhadap penghalang ini? Tanya Sofia, melihat Es yang terdiam. Dia telah datang ke sini beberapa kali tetapi tidak pernah berhasil menembus penghalang ini. Dia sangat tertarik dengan rahasia di baliknya. Es adalah satu-satunya harapannya sekarang.
S menjawab, aku mungkin bisa memecahkannya, tapi pernahkah kau berpikir bahwa penghalang ini mungkin menyegel sesuatu, dan jika penghalang ini rusak, apapun yang disegel itu bisa lolos dan mendatangkan malapetaka di Sky Heart Lines. Melihat kubah besar itu, S tahu ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh sembarang orang. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak yakin apakah itu adalah penghalang formasi tingkat 9 karena itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Sepertinya penghalang ini diciptakan dengan darah yang tidak akan membuatnya mudah hancur, lagi pula hanya dengan niat pedang, S dapat menebak siapapun yang membuatnya tidak berada pada tingkat alam pemahaman hukum. Medan perang ini adalah bukti pertempuran yang mengerikan, dan apapun alasannya, itu sangat sederhana. Sofia meringis ketika mendengar S karena dia benar-benar tidak memikirkan hal ini, tempat ini sudah ada bahkan sebelum klan kita berkuasa di tempat ini. Apakah menurutmu apapun yang disegel di sana akan tetap hidup? Aku juga punya asumsi, penghalang ini mungkin merupakan manifestasi dari niat membunuh dan terbentuk secara alami seperti formasi alami. Kau memang tahu banyak, komentar S, ini benar-benar suatu kemungkinan. Aku sudah belajar sejak umur 3 tahun, dan aku sudah mempelajari apapun yang layak dipelajari, atau menurutmu aku cukup bodoh untuk menjelajahi tempat ini? Di sisi lain, kau benar-benar misterius, kau mungkin tahu lebih banyak daripada klanku yang benar-benar aneh. Aku masih tidak yakin dari mana kau berasal. Oh, dan kau tidak memberitahuku apa yang kau dapatkan dari kedua gunung itu. Sofia menatap S dengan matanya yang jernih dan rasa ingin tahu yang sangat besar. S terkekeh, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku suka mengoleksi benda-benda mengilap? Aku menemukan benda-benda mengilap di pegunungan itu, dan karena benda-benda itu tidak dimiliki siapapun, aku mengambilnya. Apa yang kau inginkan dariku untuk kuberikan kembali? Percayalah, begitu aku mengambil sesuatu, benda itu akan hilang selamanya. Sofia mendengus, kau boleh terus bersikap misterius. Tapi aku bukan orang yang tamak, aku hanya ingin mengungkap misteri di balik tempat ini. Sekarang, bisakah kau membukanya atau tidak? Bahkan jika kita melepaskan sesuatu, biarkan orang-orang tua itu yang mengkhawatirkannya. Ini mungkin akan membangunkan kembali jiwa mereka yang tertidur. S terdiam, kau menganggapnya terlalu sederhana. Tapi, karena kau tidak peduli, itu tidak ada hubungannya denganku. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menggerakkan tangannya di depan penghalang dan melepaskan dismantle ki. Sofia terkejut saat melihat ini dan mencoba menyelidiki ki hitam pekat itu, tetapi yang mengejutkannya, dia tidak merasakan apapun, yang membuatnya terkejut lagi karena S menjadi semakin misterius. Namun, sesuatu di luar dugaan S terjadi, saat ki pembongkaran menyentuh penghalang, simbol-simbol rune gelap tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutannya dan mulai mundur seolah-olah mereka hidup. Saat berikutnya, penghalang itu sepenuhnya digantikan oleh ki pembongkaran S, dan semakin dia menuangkannya, semakin lebar retakannya. S terkejut dengan ini, dan dia mencoba menarik kembali ki yang telah dilucuti. Saat berikutnya, penghalang itu langsung menutupi area itu lagi sebelum benar-benar tertutup seolah tidak terjadi apa-apa. Ini, S menyipitkan matanya karena situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sihir macam apa ini? Sofia berkata dengan bingung karena dia tidak pernah menyangka ki milik S mampu menembus penghalang yang bahkan dia sendiri tidak berdaya melawannya. Dia langsung menduga bahwa ini adalah metode yang sama yang digunakan S untuk menembus kedua gunung itu juga. Coba masuk kali ini, kata S tanpa menjawab karena dia sendiri pun terkejut dengan perubahan aneh ini. Kau duluan. Bagaimana kalau kau memutuskan untuk menjebakku di sana begitu aku berada di sisi lain? Apa kau menganggapku bodoh? Sofia mencibir karena dia pikir S cukup jelas dengan menggunakan dia sebagai subjek uji. Kita punya kontrak jiwa. Buat apa aku mencoba menyakitimu? S terkejut karena dia tidak punya niat seperti itu, dia hanya ingin melihat apakah dia bisa melewati celah yang dibuat dengan ki yang terurai. Tetap saja, aku tidak mau menjadi kelinci percobaanmu. Dia tetap bersikeras. S memutar matanya, tetapi memang ada benarnya juga yang dikatakan wanita itu karena dia mungkin tidak akan melakukannya jika ada orang lain yang menyuruhnya. Karena tidak punya pilihan lain,
ia memutuskan untuk menguji dirinya sendiri. Tetapi kali ini, ia membungkus tubuhnya dengan ki pembongkaran dan berjalan menuju penghalang. Seperti sebelumnya, rune pada penghalang itu langsung mundur ke samping dan membiarkan es dengan mudah melewati penghalang itu tanpa hambatan apapun. Begitu dia berada di sisi lain, penghalang itu langsung mulai memperbaiki dirinya sendiri. Namun, sebelum celah itu tertutup sepenuhnya, Sofia menghilang dari tempatnya dan muncul 10 meter dari es. Ia bergumam dengan gembira, teleportasiku berhasil. Dia kemudian mencoba lagi untuk melakukan hal yang sama, tetapi sekarang karena penghalang itu tertutup sepenuhnya, dia tidak dapat berteleportasi ke sisi lain. Anehnya, dia menemukan bahwa jika dia ingin menggunakan kemampuannya di dalam penghalang, dia tidak menemui batasan apapun. Es juga terkejut, dan dia tidak menyangka Sofia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sempurna. Dia harus mengakui bahwa kemampuan Sofia di luar angkasa sangat mengagumkan. Namun ekspresi gembira Sofia segera berubah. Tidak bagus, batasan di sini benar-benar berbeda. Kiku terkuras terlalu cepat. Bagaimana denganmu? Dia telah menggunakan ki tipe ruang untuk melindungi dirinya dari pengekangan, tetapi itu menguras ki-nya. Dia masih dapat menggunakan kristal jiwa untuk pulih lebih cepat daripada laju pengurasan. Namun, di sini, konsumsi ki-nya menjadi sangat besar, dan dia tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama sebelum dia benar-benar kehabisan ki, dan pembatasan itu memengaruhinya. Es juga merasakan tekanan yang kuat, tetapi dia masih baik-baik saja karena ki surgawinya, dan dia juga tidak membutuhkan batu ki untuk memulihkannya. Namun dia tidak dapat mengatakan hal ini kepadanya karena dia mengangguk dan menjawab dengan serius, saya juga.